Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka Allah akan mengabulkan, aku akan kabulkan semua permintaan hamba-hambaku yang meminta kepadaku. Ya, sekarang saya jawab Pak Daran. Apa itu anak soleh? Soleh itu berasal dari kata lam, solaha, sod, lam, ha. Itu mempunyai makna artinya baik. Pertama. Yang kedua artinya benar. Baik, benar. Kalau dulu saya ketika di pondok itu mengatakan, misalnya barang ini nih, barang ini bener nggak? Bahasa Arabnya ada solih amla. Solih amla tuh bener nggak gitu. Artinya barang ini bisa digunakan apa enggak? Nah, berarti solih ini artinya apa? Bener atau baik. Adapun kalimat solih yang diletakkan disandarkan kepada orang bentuknya orang solih, itu adalah orang yang benar, orang yang taat, orang yang jalannya sesuai syariat. Itu namanya soleh, Pak. Soleh itu tidak memandang umur. Bukan berarti tua terus soleh, enggak. Bukan berarti anak kecil terus dia enggak soleh, enggak. Soleh itu bukan perihal umur, tapi perihal ketaatan. Ketaatan kepada Allah dan syariat-syariatnya. Nah, kalau misalnya Pak Daran tadi tanya tentang hubungan anak dan orang tua, karena Allah itu mensyariatkan kita untuk berbakti kepada orang tua, maka dari situ kita harus berbakti kepada orang tua. Berarti anak soleh itu pasti berbakti kepada orang tua. Kalau ada orang yang ngaku soleh tapi dia nggak berbakti sama orang tua, berarti dia tidak soleh. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi ada 4 golongan pembagian tentang pertemuan keluarga tadi di akhirat. Yang pertama keluarga kafir. Keluarga kafir itu bisa jadi di dunia itu saling berbahagia, saling memberi satu sama lain, terus saling saling berbaik hati satu sama lain, berbahagia, tapi tidak mungkin bertemu di akhirat. Tidak mungkin berbahagia di akhirat. Karena apa? Kafir. Keluarga kafir. Kemudian yang kedua, keluarga yang bahagia di dunia, Pak. Keluarga yang bahagia di dunia, bersenang-senang di dunia, tapi nanti di akhirat justru malah saling bermusuhan. Dalilnya pripun? Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Setiap manusia itu, setiap persaudaraan dari manusia itu, hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga itu, nantinya di akhirat itu bisa berpotensi untuk saling bermusuhan, kecuali orang yang bertakwa. Gimana itu bermusuhan itu? Contohnya ketika di dunia anak ini nggak pernah diingatkan sholat, nanti di akhirat itu dituntut Pak orang tuanya itu sama anaknya. Pak, kok dulu saya nggak pernah diajarin sholat, kok saya tidak pernah diarahkan kepada kebaikan. Itu nanti saling menuntut Pak di akhirat itu, anak sama bapak itu, anak sama ibu saling menuntut, anak sama kakak sama adik saling menuntut. Itu nanti seperti itu kalau tidak didasari dengan takwa. Berarti golongan ketiga itu adalah golongan yang ketika di dunia itu bertemu, ketika di dunia itu baik, ketika di dunia itu bersama-sama bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah, itu golongan orang yang bertakwa. Di dunia bahagia dilandasi dengan ketakwaan, maka di akhirat bisa bersama karena takwa tadi, Pak. Itu golongan yang ketiga. Lebih hebat lagi golongan keempat itu. Golongan keempat adalah orang yang ketika di dunia itu bertemu dan bahagia, ketika di surga di akhirat itu bisa menaikkan level keluarganya. Contohnya, bapaknya pun meninggal duluan, bapaknya Pak Daran kan pun situ gitu. Nah, terus Pak Daran mendoakan bapaknya Pak Daran. Itu kan termasuk orang yang soleh Pak Daran. Itu kan termasuk doa yang
apa itu? Sangat mustajab gitu. Anak soleh yang mendoakan itu termasuk hal yang luar biasa di akhirat itu. Dan itu bisa naikin level bapaknya Pak Daraan niku. Ngoten Pak. Pak Daraan nanti mungkin mun sedo gitu. Terus putrane Pak Daraan mendoakan Pak Daraan. Doa putrane Pak Daraan itu bisa mengangkat level surganya Pak Daraan. Mungkin nanti dapat kipas tambahan, mungkin dapat buah-buahan tambahan ya. Kita kan nggak tahu surga seperti apa kan. Idza mata ibnul adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, wa ilmin yuntafa'u bihi, waladin sholihin yad'u lahu. Nah, anak yang mendoakan tadi. Ketika anak mendoakan orang tuanya, meskipun orang tuanya pun wafat, orang tua yang wafat itu justru levelnya bisa naik kelas tuh nanti di akhirat itu. Jadi kalau mau dikasih pilihan, Bapak Ibu pengen pilihan mana? 1, 2, 3, apa 4? Pasti keempat. Nah, gimana caranya kita mendapatkan golongan keempat ini? Gimana kita masuk ini? Didik keluarga kita. Biar setelah kita meninggal, kita punya legasi, Pak. Legasi itu punya warisan. Bukan warisan duit, tapi warisan apa? Ketakwaan. Ngoten Pak Daran. Meskipun anaknya sesusah apapun, paling tidak kita sampaikan dulu. Kita sampaikan yang baik-baik, meskipun nanti anaknya nerima atau enggak, ya itu urusan dia. Yang penting kita menyampaikan.